Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa dong. Nah, adik-adik, walaupun apa yang terjadi pada sekarang, kita harus tetap apa, Kak? Memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, dan tetap ingat Tuhan. Nah, kali ini kita mau ngapain nih, Kak? Menari, terus kita menyanyi. Wah, adik-adik penasaran kan? Berarti adik-adik harus ikut juga memuji Tuhan. Jadi lagunya apa, Kak? Haleluya, aku memuji Tuhan. Nah, ikutin terus ya. Ayo kita angkat puji buat Tuhan. Siapa yang suka bernyanyi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau suka mendengar lagu-lagu? Kakak suka loh mendengar lagu dan bernyanyi. Contohnya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tuhan kita pun menciptakan kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Mulut dan bibir. Iya, mulut dan bibir yang kita punya untuk dipakai memuji Tuhan dan mengatakan hal-hal yang baik dan hal yang benar. Kalau kita sering memuji Tuhan, apa yang akan kita rasakan ya adik-adik? Apakah ada manfaatnya? Apakah ada kuasa dari pujian? Yuk kita ikuti dulu cerita firman Tuhan berikut ini. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar dan lihat. Wow, luar biasa kan kalau kita memuji Tuhan? Tuhan juga senang kalau kita memuji-muji Dia. Ya, betul adik-adik. Ada kuasa dalam pujian, yaitu 1. Dapat membangkitkan jiwa kita untuk kembali bersukacita. 2. Membuat iman kita kembali timbul. 3. Mengusir roh-roh jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, tugas adik-adik yaitu menyanyikan satu lagu pujian rohani, kemudian kirim ke kakak-kakak ya. Oke? Buat yang terbaik.
kakak ajak kalian berdoa. Bapa di surga, ajar kami sejak kecil untuk memakai mulut kami untuk memuji dan menyembah Engkau saja. Dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bless you.